Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi ataupun memberikan solusi bagi pelamar yang mengalami permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala saat mendaftar seleksi CPNS ataupun P3K ini. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman terkait pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K ini. Salah satunya adalah, Kak, apakah SKCK wajib dilampirkan dalam mendaftar seleksi CPNS dan P3K? Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama, Min, apakah pendaftaran CPNS dan P3K 2021 wajib melampirkan SKCK? Nah, berdasarkan seleksi CPNS dan P3K di tahun-tahun sebelumnya, untuk SKCK ini dibutuhkan nanti teman-teman pada saat pemberkasan. Untuk saat ini tahap pendaftaran awal yaitu pendaftaran online ini masih belum dibutuhkan SKCK. Nah, jadi buat teman-teman jangan terburu-buru untuk membuat SKCK ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah scan ijazah, transkrip nilai, pas foto, surat lamaran, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa membuat SKCK apabila sudah dinyatakan lolos dan masuk ke tahap pemberkasan, tapi menunggu pengumuman dari instansi yang dilamar. Karena tiap instansi ini biasanya ada ketentuan sendiri teman-teman untuk keperluan SKCK ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, izin tanya Min, untuk pengisian akreditasi PT dan Prodi apakah diisikan akreditasi yang terbaru? Nah, untuk pengisian akreditasi PT dan akreditasi Prodi ini diisikan sesuai dengan tahun lulus teman-teman, yaitu sesuai dengan pada saat pelamar tersebut lulus. Kemudian untuk nama perguruan tinggi dan juga nama program studi ini nanti akan muncul secara otomatis teman-teman, jadi teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Min, bagaimana jika lupa mencetak kartu informasi akun dan mengapa kartu informasi akun tidak tampil foto? Nah, buat teman-teman yang lupa mencetak ataupun tidak mencetak kartu informasi akun, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa mencetak kartu informasi akun tersebut asalkan sudah menyelesaikan semua pendaftaran, yaitu setelah teman-teman mengklik akhiri proses pendaftaran. Nah, setelah teman-teman mengklik akhiri proses pendaftaran, maka di bagian bawah nanti akan ada tombol untuk mencetak kartu informasi akun tersebut. Dan kemudian mengapa tidak tampil foto? Nah, untuk kartu informasi akun tahun 2021 ini memang ketentuannya tidak ada foto teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman jangan panik dan juga jangan khawatir karena memang ketentuannya ini tidak ada foto di kartu informasi akun. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, izin bertanya Min, untuk swafoto apakah harus background merah? Nah, untuk swafoto ini tidak ada ketentuan teman-teman, jadi bebas mau background apa saja terserah, yang penting tampak muka dengan jelas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan yang wajib background merah ini adalah foto diri teman-teman, yaitu berpakaian rapi background merah. Nah, itu yang wajib berbackground merah. Untuk ukuran swafoto ini adalah maksimal 200 KB dan format adalah JPG. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jadi tidak masalah walaupun tidak background merah. Kemudian pertanyaan yang kelima, Kak, apakah masih bisa merubah data pendaftaran di SSCASN? Nah, data-data di portal SSCASN ini masih bisa dirubah teman-teman, asalkan masih belum mengklik tombol akhiri proses pendaftaran. Dan apabila teman-teman sudah terlanjur mengklik tombol akhiri proses pendaftaran, maka teman-teman sudah tidak bisa merubah lagi data-data yang sudah diisikan tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus teliti dalam mengisi data-data tersebut. Dan jangan lupa juga teman-teman cek unggahan dokumen, apakah dokumennya sudah terunggah dan apakah sudah jelas ataupun tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum mendaftar, teman-teman jangan terburu-buru untuk mengklik akhiri proses pendaftaran ini. Teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu dan teman-teman bisa cek berulang-ulang. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena masa pendaftaran ini masih lama teman-teman, yaitu sampai tanggal 21 Juli tahun 2021. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dan teman-teman jangan terburu-buru.
Ini adalah postingan dari BKN teman-teman melalui akun resmi Twitternya. Sobat BKN, memilih instansi saat mendaftar CPNS seperti memilih jodoh. Timbang sana, timbang sini perlu kalian lakukan sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan melamar formasi apa. Surat pernyataan. Nah, di sini ada 2 poin teman-teman. Kita lihat yang pertama, pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Nah, jadi poin yang pertama ini pelamar bersedia mengabdi pada instansi yang telah melamar dan tidak akan mengajukan pindah paling singkat yaitu selama 10 tahun. Kemudian poin yang nomor 2, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Kemudian ini adalah contoh surat pernyataan teman-teman. Kita lihat di sini. Surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah calon pegawai negeri sipil di ini instansi yang telah melamar Provinsi Sumatera Barat formasi tahun 2018. Nah, jadi ini adalah contoh surat pernyataan di CPNS tahun yang lalu. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama, status perkawinan, alamat tempat tinggal, jabatan yang dilamar, unit kerja penempatan, nomor handphone. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia mengabdi pada ini instansi yang telah melamar, tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas atau mutasi baik di dalam daerah ataupun keluar daerah sekurang-kurangnya 10 tahun dengan alasan apapun juga, terhitung mulai tanggal pengangkatan pegawai negeri sipil. Apabila saya tetap mengajukan pindah, maka saya dianggap mengundurkan diri. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Dan selanjutnya pelamar menandatangani surat pernyataan tersebut dan bermaterai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman contoh surat pernyataan untuk mendaftar seleksi CPNS.